Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati eh, Ketua BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh misionaris BEM yang saat ini diberi pelatihan LKM dasar. Jadi sesuai permintaan panitia dan kita bersedia untuk mengisi materi keorganisasian. Kali ini saya membahas terkait dengan eh, bagaimana organisasi ini ke depan di LKM Dasar. Ya, jadi di bagaimana penguatan kapasitas organisasi mahasiswa untuk kolaborasi dan dampak berkelanjutan. Bisa dilihat ya di slide saya. Jadi kalau dibilang lebih dikuatkan kapasitas organisasi, lebih meningkatkan sumber daya manusia. Ini beberapa contoh bagaimana membangun jejaring kolaborasi dan dampak yang berkelanjutan itu bagaimana pertemuan bisa di dalam area kampus maupun bisa di luar, baik di beberapa tempat diskusi yang bisa lebih menyenangkan dengan nuansa yang baik dan senantiasa kalau ada masalah bisa langsung segera selesaikan kalau bisa kan. Yang lebih didahulukan sebenarnya lebih ke peran strategis organisasi mahasiswa, tantangan global karena kita berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian eh, kemudian eh, adaptifnya itu lebih kepada kolaboratif dan berkelanjutan. Kalau di sini organisasi mahasiswa jelas ya, yang internal kampus ada Badan Eksekutif Mahasiswa, oleh bagian eksekutif. Kalau di ekstra kampus mungkin lebih condong di HMI, PMI, kami, KMNI, banyak. Sementara saya dulu adalah aktivis HMI di Kota Semarang. Jadi, jadi pada saat saya memilih untuk lebih aktif, mending saya lebih memilih aktif di organisasi ekstra kampus dan organisasi intra kampus. Saya dulu senat fakultas dan anggota badan eksekutif mahasiswa juga waktu kuliah. Tapi lebih sampai saya doktor pun masih menjadi aktivis HMI juga. Kalau bisa bisa dilihat di CV saya kalau bisa nanti dibagikan. Kemudian eh, kalau strategisnya sebagai inti kekuatan perubahan sosial, kalau bisa dibilang tidak melulu masalah demo itu dilarang, tapi bagaimana peningkatan kehidupan baik di lingkup mahasiswa maupun di masyarakat sekitar. Mahasiswa itu kan adalah yang sudah lulus dari SMA, jadi pemikirannya harus berbeda. Jangan kalian samakan dengan masih SMA, masih berseragam putih abu-abu dan masih berpikir pulang, pulang, pulang dan belajar sudah. Tapi kalau sudah mahasiswa sudah berpikir realistis ke depannya seperti apa. Dan karena menjadi perubahan sosial ya, kita harus selalu siaga dan selalu berusaha kontribusi kepada masyarakat di sekitar kita. Lebih kepada konsepnya, visi dan misi, apa yang Ketua BEM inginkan, apa yang organisasi BEM ini lakukan. Kemudian strukturnya sudah sudah jelas, ada bagiannya masing-masing. Sistem kerjanya seperti membuat uh, grup WA, pasti grup WA ya. Kemudian membuat sistem kerja lebih fleksibel lagi, karena kan kalau badan eksekutif mahasiswa, apalagi nanti bekerja di bagian eksekutif, bagian pelaksana, itu membagi waktu dengan perkuliahan juga lumayan. Ya. Tetapi ingat bahwa eh,
ketika berdonasi sistem kerjanya juga harus jalan. Budaya organisasinya yaitu terbuka, kemudian lebih mendalami peran dan fungsinya itu sebagai salah satu konsep organisasi. Bagaimana meningkatkan kapasitas individu, bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas jaringan. Nah, biasanya kalau kapasitas individu mengikuti LKMM dasar, sebelumnya LKMM pradasar. Kalian kan tidak tahu kalau saya sudah lulus LKMM dasar. Yang tingkat LKMM Madya saya belum sempat mengikuti karena sudah terlanjur aktif di organisasi ekstra kampus. Kemudian kapasitas kelembagaannya, lembaganya di Badan Eksekutif Mahasiswa sudah setara dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan fakultas lain, itu sudah ditingkatkan. Apakah kapasitas kelembagaannya lebih rendah daripada kapasitas lembagaan di fakultas lain? Sepertinya saya kira kalau untuk BEM Universitas dan BEM Fakultas di UPS Tegal sama-sama bergerak ya lebih tertata dengan banyak bantuan ya dari beberapa dosen dan sivitas akademik yang lain. Kemudian kapasitas jaringannya lebih kepada jejaringmu yang lebih membuka wawasan dan membuka arah ke depannya itu BEM Fakultas bisa adaptif di mana, bisa lebih kolaboratif di mana. Nah, biasanya leadership, communication skill, dan critical thinking. Biasanya kalau tiga ini ada yang kurang, itu berarti individumu dipertanyakan. Kepemimpinanmu seperti apa? Gaya komunikasimu ketika ditelepon kok tidak diangkat itu kayak apa? Macam apa ya gitu. Ketika ada telepon, sebisa mungkin telepon balik. Langsung telepon. Bahkan kalau kalian lagi di toilet pun telepon sekalian. Kalau misalnya lagi makan, ada apa nih? Tuh, misalnya. Kalau kepemimpinannya jelek, ya tidak ada salahnya gitu loh. Kalau leadership itu, kepemimpinan itu ada antara dua, dilahirkan atau diciptakan. Kalau bapakmu dulunya juga menjadi pimpinan, ya biasanya menurun ke anaknya. Tapi kalau tidak, misalnya, kan berasal dari penciptaan. Berpikir kritis biasanya mahasiswa sekarang ketika ada TikTok dan sosial media lebih percaya dengan hal-hal yang cepat sekali, tapi tiba-tiba tidak kritis. Akhirnya, sudahlah, yang buru-buru ini diurus pemerintah aja. Jangan berpikir semacam itu. Ketika sudah ada masalah, langsung selesaikan, langsung disegerakan. Kalau bisa langsung dikuatkan, didiskusikan langsung, diambil langkah dan sikap. Kalau perlu turun jalan, turun. Kalau perlu turun jalan, takut kena sinar matahari, wah itu perlu diragukan aktivisnya. Kemudian kelembagaannya lebih kepada tata kelolanya. Saya pikir sama, beberapa organisasi di fakultas manapun di UPS juga pasti tata kelola persuratan, dorong lebih diperketat lagi, ada undangan. Kalau sekarang zamannya misalnya dosen nih, nggak usah diketik mas, dikirim WA aja bisa langsung cepat. Administrasinya juga surat persuratan juga lebih lebih kuat. Kemudian transparansi dan akuntabilitas, kalau keluar uang berapa, sumbangannya berapa, lebih dicatat dengan baik. Tambah ketiga ini, kelembagaannya sama sekali tidak bisa berjalan, dan ini akan jatuh panggang daripada api. Kapasitas jaringan, kemitraan dengan stakeholder, kerjasama, misalnya dengan Ikatan Alumni FPIK UPS, atau boleh dengan stakeholder kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat, TKP Wilayah Barat, di kantornya di daerah Warureja situ. Lintas organisasi, apakah dengan berkolaborasi dengan BEM Universitas itu juga bisa. Karena kan kebetulan
Ketua BEM Universitas Sakti kan juga saya juga kenal dekat, tuh kan. Kemudian membangun hubungan masyarakat pesisir bisa membuat kegiatan yang berdasarkan masyarakat pesisir, tidak melulu di panti asuhan, tidak melulu di lokasi-lokasi yang berada di tengah kota, tetapi bisa ke contohnya misalnya ke wilayah pesisir di daerah Brebes, misalnya di Losari, itu boleh membuat surat, kemudian diberikan arahan, Pak ini saya kita mau berkunjung Pak, kita ada acara dengan masyarakat pesisir, misalnya. Dan biasanya instansi mengizinkan. Makanya lintas lintas skop surat itu penting, surat menyurat itu lebih penting. Bahkan dengan zaman sekarang pun surat menyurat juga masih penting. Bagaimana caranya supaya kuat? Biasanya kalau calon ketua BEM itu sudah mengikuti LKMM dasar. Kalau BEM universitas biasanya sudah ikut LKMM Madya. Ikutlah training kepemimpinan di mana saja, baik di Zoom maupun yang offline. Nanti kemudian adakan usulan ke BEM universitas, adain latihan kepemimpinan, atau kalau perlu ikut organisasi ekstra kampus supaya dapat penguatan kepemimpinannya seperti apa. Mau jadi pemimpin apa kau misalnya, atau kau hanya menjadi pemimpin rumah tangga. Kelola program dengan baik, minimal satu kegiatan itu 1 tahun itu satu bidang. Kalau di BEM FPIK itu 5 bidang, berarti setahun 5 kali. Misalnya dananya seret atau dananya kurang di fakultas, kan semua dosen juga bisa kan dimintain. Kan iuran iuran untuk anggota dan pengurus atau fungsionaris BEM juga pasti ada. Sistem organisasinya saya kira sudah sama dengan di universitas saya dulu, di Universitas Diponegoro juga sama hampir. Kemudian sumber daya manusianya dikembangkan lagi melalui apa? LKMN yang kita ikuti dan kapasitas kelembagaan yang lain. Kolaborasi bisa dari internal organisasi, eksternal bisa ke DPRD, ya kan, misalnya kantor kelurahan, dibangun jaring, dicatat sudah ke instansi mana, lembaga swadaya masyarakat mana, komunitasnya. Ya, apa kalau perlu nomor HP-nya dicatat. Sewaktu-waktu mengadakan kegiatan, kita bisa langsung eksekusi dan gerak. Ingat, jangan mengandalkan bulan puasa, tapi selain bulan puasa kita masih bisa mengadakan kegiatan. Prinsipnya trust, equality, dan tujuannya lebih terbuka. Jadi kalau sudah percaya, sudah punya equality-nya, kemudian tujuannya sudah tercapai. Dampak berkelanjutannya lebih kepada berbasis kebutuhan. Uh, Orang-orangnya lebih kepada partisipatif. Kebutuhannya gimana di ekonomi? Apakah sudah dibutuhkan? Jadi checklist sudah ada. Kemudian di sosial checklistnya sudah ada, lingkungannya, tanaman mangrove-nya sudah baik. Kalau organisasi jelas, biasanya indikatornya jelas, arah risetnya atau arah organisasinya itu kemana. Atau BEM ini mau bagian dari advokasi untuk para dosen di Fakultas Perikanan, boleh, tidak masalah. Contoh programnya biasa berupa konservasi mangrove, di mana di wilayah Kalibening bosen ya pasti ya. Jadi ke arah timur lagi, ke arah Pemalang, di Ulu Jami juga bisa. Kemudian nanti tinggal dikontak eh, Camat Ulu Jami misalnya, atau nanti Camat Losari yang punya wilayah pantai itu, langsung dikontak, Pak saya mau konservasi mangrove. Pengolahan sampah di pesisir, adakan coastal clean up, ajak warga masyarakat untuk membuat kegiatan
mengangkut sampah di pesisir pantai, kemudian membuat gerobak pesisir, gerobak sampah untuk pesisir itu kan itu lebih bermanfaat ya. Pemberdayaan nelayan kalau sosialisasi sekarang sudah banyak ya. Biasanya ajak diskusi 2 orang, 3 orang itu saya kira udah cukup. Literasi kelautan kalau memang sumber daya manusianya tidak banyak membaca, kita yang banyak membaca. Kita berikan edukatif. Ngeten niki loh Pak biasanya. Nah, jangan kemudian membanggakan ini sudah masuk sudah diteliti, sudah diriset oleh dosen yang bersangkutan. Masyarakat tidak akan mengenal itu. Ke depan tantangannya pasti ada. Komitmen rendah pasti ada. Yang aktif, yang nggak aktif tiba-tiba aktif kalau ada kegiatan yang memiliki pendapatan, koordinasi lemah, nanti membuat grup WA lain di grup WA yang ada, misalnya kan. Program tidak berlanjut, jaringannya udah kayak gitu, tiga-tiganya jaringannya nggak kuat. Ya wassalam, BEM ini harus ada sih pemimpinnya ada, tapi organisasinya nggak jalan. Ini berat ini. Tantangan eh, berat. Makanya ketua BEM dan anggotanya harus punya jaringan teman-teman minimal dalam setahun itu 3. Kemudian program kerjanya misalnya satu bidang itu satu kegiatan per tahun. Budayakan organisasi secara kuat. Ayo kita bangun bersama BEM Fakultas Perikanan ini. Komunikasinya yang jelas. Kita dikontak, angkat. Kontak diangkat. Itu akan terbiasa di saat komunikasi dengan beberapa stakeholder atau orang pemerintahan. Kalau tiba-tiba 3 jam ngilang, ya komunikasinya nggak efektif. Kasihan kan orang pemerintahan nunggu. Prioritaskan apa yang bisa diprioritaskan. Kalau mata kuliah saya ada rapat BEM atau rapat fakultas atau rapat di BEM universitas, pasti pasti saya izinkan. Udah, oh ada rapat santai. Apa kita tunda kuliahnya? Boleh. Karena apa? Karena saya dulu aktivis BEM dan organisasi ekstra juga, wah kayak gini mah biasa. Karena membentuk jejaringnya itu yang merawat itu tuh dari awal kita kuliah. Dan nanti ketika selesai kuliah, banyak mengenang kejadian-kejadian. Oh, berarti aku komunikasi seperti itu. Kalau sudah bisa menentukan prioritas, biasanya bekerja itu lebih mudah. Kalau perlu jejaringnya, tinggal arah kemana. Misalnya dengan masyarakat ada, dengan pemerintah ada, atau kita membantu fakultas untuk membuat kegiatan di lingkup fakultas. Nah, di sesi terakhir kita membandingkan ada kepemimpinan manajemen organisasi KMU. Ini materi dari yang saya dapatkan selama ini. Jadi, kalau manajemen di BEM fakultas itu bagus, organisasinya itu bagus, kepemimpinan dari ketua BEM-nya bagus, biasanya organisasi itu akan tegak berdiri dan orang akan melihat BEM fakultas itu terbaik. Kalau kepemimpinannya buruk, organisasinya bagus, ya BEM-nya bagus, tata kelolanya ya, tata kelola administratifnya bagus, transparansi yang tadi itu manajemennya, daya usahanya, ya kan, kurang atau salah satu dari ketiganya kurang, itu organisasinya nggak bagus. Silahkan dicek. Kalau perlu kita lakukan diskusi singkat dengan apa yang terjadi di uh, Fakultas Perikanan ini. Nanti mungkin moderator akan membimbing ya kepemimpinan, manajemen dan organisasinya itu kurangnya apa dan ada yang kurang nggak atau kita salah memilih memimpin misalnya atau kita kalau salah memilih BEM fakultas lucu ya karena kadang sudah terdaftar Fakultas Perikanan juga kan. Manajemennya kurangnya apa yang harus diperbaiki.
Itu baru untuk internal. Terus yang kedua, bagaimana kita melihat fenomena KMU ini kepada misalnya BEM universitas atau Racana. Racana tahu kan, di organisasi pramuka di Universitas Pancasila Tegal misalnya. Terus kemudian organisasi pemerintahannya perlu kita cek melalui banyak berita dan sumber-sumber yang lain misalnya. Karena kalau misalnya salah satu ada yang kurang atau mungkin dua-duanya atau tiga-tiganya itu tidak bagus. Tetapi kalau organisasi itu dikatakan baik dan bagus, itu tiga-tiganya bisa jalan semua. Biasanya kalau ini organisasi kuat, itu dampaknya lebih besar. Ingat di awal awal tadi presentasi bahwa mahasiswa sebagai inti kekuatan perubahan sosial. Itu tadi dari saya ya untuk kali ini. Jadi saya sampaikan terima kasih atas kedatangan para fungsionaris dan anggota yang lain yang semester 2, semester 4 yang masih baru. Itu merupakan suatu tanggung jawab yang lebih besar bagaimana mengembangkan organisasi BEM fakultas ini untuk mencapai yang terbaik. Seperti saya sarankan tadi, buat satu program 1 tahun. Program apa yang akan kalian garap. Kemudian membuka jejaring dengan alumni LSM, lembaga studi masyarakat, komunitas, dan yang lain. Karena bisa jadi pekerjaanmu hari ini atau pekerjaanmu besok itu yang mendapatkan jejaringnya itu dari saat kamu hari ini membuka jejaring. Saya kira itu dari saya. Jadi nanti silakan diskusi ke depannya lebih baik ya, untuk fakultas perikanan. Saya kira itu saja dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.